Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan memulai persekutuan doa pagi. Sebelumnya dimulai, mari kita berdoa. Pagi Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, nafas yang segar. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama bersekutu pagi ini. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Amsal 3 ayat 1-10. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan hendaklah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu, serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu
dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Renungan pagi ini, kebangkitan bukan konspirasi. Mempercayai bahwa seorang yang sudah mati menjadi hidup kembali tentu tidak mudah. Itu bertentangan dengan hukum alam. Tidak bisa dijelaskan oleh nalar atau logika manusia. Secara alamiah, ketika seseorang mengalami kematian, maka proses pembusukan segera dimulai. Itu sebabnya banyak orang tidak percaya terhadap kebangkitan Yesus setelah dia dikuburkan. Mereka lalu mengarang atau menduga-duga alasan yang sepertinya masuk akal. Saksi mata mencatat bahwa kubur Yesus disegel serta dijaga oleh pasukan tentara Roma. Ide itu diajukan oleh para pemimpin Yahudi kepada Pilatus sang gubernur untuk mengantisipasi dicurinya mayat Yesus. Lalu para murid mengklaim bahwa dia telah bangkit. Namun kebangkitan Kristus memang bukanlah peristiwa alamiah. Itu bukan perbuatan manusia, melainkan karena kuasa Allah, Sang Pencipta kehidupan. Kebangkitan Kristus ditandai dengan gempa bumi yang hebat serta malaikat yang menggulingkan batu penutup kubur. Para penjaga melihatnya dengan sangat ketakutan. Namun sogokan dengan sejumlah uang membuat mereka mengikuti skenario dusta serta konspirasi jahat. Hingga saat ini, banyak orang meragukan kebangkitan Kristus, sekalipun begitu melimpah bukti pendukungnya. Sebaliknya, bagi para pengikutnya tidak ada keraguan mengenai hal itu. Mereka mengalami perjumpaan yang nyata dengan Dia dalam berbagai cara dan peristiwa selama 40 hari. Mereka pun berani bersaksi tentang Kristus. Mereka juga menjalani hidup yang benar seturut pengajaran Kristus. Saat ini, kita yang telah mengalami perjumpaan dengan Kristus juga kiranya menjalani hidup yang akan menuntun semakin banyak orang beriman kepadanya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan kepada kami hikmat dan akal budi, sehingga kami dapat selalu taat akan Engkau ya Bapa, dan kami mempunyai iman yang teguh karena semuanya Engkau yang begitu besar bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk semua pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hari-hari kami selalu berserah dan memohon kepadamu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapa yang baik, saat ini kami bersatu hati berdoa bagi para jemaat yang sedang berulang tahun. Untuk Ibu Eka Rahayu, Ibu Mani Polisa Elis, Austin Sylvester, Tri Adianto, Ibu Sri Rejeki, Ibu Nur Hayati Yusuf, Ibu Mina Rostiana. Kami berdoa agar mereka selalu diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan berkat yang hanya daripada-Mu. Berikan mereka juga kebijaksanaan dalam menjalani 1 tahun ke depan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang sakit, Bapak Yusuf Aceng, Ibu Eli Asan, Ibu Liana Yahya, Ibu Neni, dan Saudari Diana. Bapak, Engkau yang boleh memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan, dan kesabaran di dalam menjalani proses penyembuhan. Kau juga yang sertai dari para dokter, obat-obatan yang diminum, terlebih bagi keluarga yang merawat dan mendukung. Engkau juga yang terus memberikan kesabaran dan sukacita. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja kami GKI Sudirman. Kiranya Tuhan yang memberkati para jemaat, agar kami juga boleh semakin bertumbuh dan selalu mengikut sertakan Engkau dalam setiap musim di hidup kami.
Berkati juga para aktivis, majelis, serta Bang Yos agar selalu dapat melayani Engkau dengan segenap hati. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah